Subhanallah. 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 Tasbih itu dibaca 3 kali, tidak ada jumlah, tidak ada kualitas, tidak ada situasi ya, yang melebihi dari yang dicapai. Ada itu jumlah kolki makhluknya, itu kerelaan nafsi dirinya, zinatan arsy, zinatan bobot timbangan berat. Arsy midada kalimat, midada itu luas kalimatnya. Tiga kali ya, 4 kali itu 3 kali pagi, 3 kali sore. Dia Allah turun di dalam irodahnya, dalam wujud roh Adam manusia, dan itu diri kita. Seperti apa cahaya yang sudah dipisahkan dari pusat cahaya itu rupanya? Bagaimana sifatnya? Cahaya kecil, matahari kecil yang ada di dalam diri kita bagi sifat. Allah bersabda, Khuliqa Adama fi suratir Rahman. Diciptakan Adam di dalam gambaran Ar-Rahman, di dalam rupa Ar-Rahman. Khuliqa Adama fi suratir Rahman. Maka di dalam jiwa manusia ada sifat Rahman yang Allah. Dia tidak bisa meleset dari sifat Rahman, karena itu sudah cetakannya. Karena lahir dari Allah, tidak dilahirkan dalam sifat Al-Jabbarnya Tuhan Maha Kuasa, tapi sifat Rahmannya, Maha Murahnya. Maka setiap manusia itu mempunyai sifat pemurah, sifat pengasih, penyayang, memelihara, membesarkan. Itu sifat Rahmannya Allah. Walaupun dia orang primitif, dia membesarkan anaknya, melindungi anaknya, ya, melindungi lingkungannya dari serangan musuh dan sebagainya. Dari sifat yang diturunkannya merupakan
lambangnya adalah Adam itu, dia diliputi sifat Allah Ar-Rahman. Khuliqa Adam fi suratir Rahman, dalam gambaran. Maka dia adalah sang. Hakikatnya setiap manusia itu baik. Tidak ada manusia jahat. Hanya dia menjadi jahat, lingkungannya yang menjadikan. Atau salah dia memilih keteladanan. Salahnya memilih keteladanan, memilih informasi, memilih masukan dari lingkungan yang dipakai. Salah di dalam mengidentifikasi diri. Di dalam proses ketika dia masih kecil keluar dan melihat sudah macam-macam nilai-nilai benda-benda manusia itu, pengamatannya keluar itu sekaligus di dalam diri itu ingin untuk mengagumkan, ingin menjadi seperti itu. Jadi manusia keluar melihat semesta itu tidak hanya ingin mengambil yang diinginkan. Di situ ada kesadaran proses, yaitu proses identifikasi diri, mencari corak dirinya seperti apa. Kalau laki-laki jumpa militer, bahkan wah besok aku akan menjadi militer, wah besok aku dan sebagainya. Di dalam keluar, manusia keluar itu tidak hanya sekedar mencari yang dibutuhkan, tapi dia mencari pola diri, seperti apa saya ingin menjadi. Nah, melihat yang ada. Itu proses identifikasi diri. Keluarnya manusia menatap alam semesta tidak hanya dalam rangka mencari kebutuhan, tapi juga mencari pola diri dalam proses identifikasi diri. Dengan demikian, setiap orang yang ada di depan kita menjadi memiliki jasa yang besar terhadap diri kita. Setiap orang yang berdiri yang pernah kita temui itu memiliki jasa yang besar karena dia menawarkan pola identifikasi diri. Tanpa ada orang lain kita tidak akan menjadi sesuatu pun, ya kan? Karena kita mencontoh, oh itu orang itu baik, wah orang itu jujur, kemudian itu ingin sifat-sifat itu ingin kita timbulkan. Tidak hanya sekedar mencari kebutuhan, tapi juga dalam proses mencari dirinya. Itu proses identifikasi diri. Keberadaan orang lain itulah yang menentukan keberadaan kita, yang menjadikan keberadaan kita. Jika seandainya tidak ada engkau, aku pun tidak ada. Ini kalimat hakiki. Jika seandainya tidak ada engkau, maka aku pun tidak ada. Kalimat aku itu bisa lahir kalau ada teman dialog yang namanya engkau. Kata aku itu bisa lahir kalau ada kawan dialog yang kita sebut engkau. Maka aku tidak ada bilang engkau tidak ada. Begitulah bermaknanya pihak lain bagi diri kita, mengukuhkan eksistensi wujud kita dan menawarkan nilai-nilai pola-pola menjadi pada kita. Mengapa kita harus bermusuhan dengan pihak lain? Padahal itu mereka tidak memungut bayaran untuk itu. Setiap kali jumpa itu kita dapat pola identifikasi, dapat mengukuhkan keberadaan aku kita. Setiap teman dialog. Jadi mereka menawarkan suatu jasa yang luar biasa, yang tidak kelihatan, yang samar, dan tidak pernah minta honorer kepada kita. Tapi kita tidak menghormati orang lain, itu alangkah dolimnya diri kita. Apa saudara? Ya. Kalau begitu, bisa nggak saya berpikir ketika Allah tidak menciptakan siapa-siapa, maka sebenarnya Allah juga tidak ada? Oh, ini makhluk sama makhluk. Jika Allah tidak menciptakan apa-apa, Allah tidak diketahui. Itu benar. Jika Allah tidak menciptakan siapa-siapa, maka Allah tidak diketahui oleh siapa-siapa. Ini tadi itu sisi yang belum saya terangkan. Jadi hubungan dialogis itu setara. Yang disebut hubungan dialogis itu setara. Karena Allah yang mutlak dan kita yang nisbi, yang terbatas itu tidak setara. Yang setara manusia sama manusia. Identitas manusia ditemukan oleh di dalam diri pihak lain. Nah, masalah itu nanti sebentar lagi. Jadi
sifat yang diturunkan oleh Allah, yaitu yang namanya manusia, yaitu yang namanya Adam, yaitu sinar terang yang mewakili sinar besar di dalam ruang-ruang kecil, ruang-ruang kecil manajerial. Ini memiliki sifat rahmaniyah, pancaran sifat rahmaniyah. Dia akan memancarkan sifat-sifat rahmaniyah, rahmaniyah. Khuliqa Adam fi suratir rahman, diciptakan Adam di dalam gambaran Allah. Ar-Rahman itu, bila Ar-Rahman tidak ada, semuanya tidak ada. Semua yang lahir dari Rahmaniyah Allah. Semua lahir dari Maha, dari Maha memberi, Maha dermawan, Maha murah, Maha murahnya Allah. Bila tidak ada Maha murahnya, Maha dermawannya Allah, semuanya tidak ada. Karena semuanya lahir dari itu. Semua masih dalam keadaan di alam ketiadaan yang nanti akan saya jelaskan. Jika seandainya tidak ada sifat rahmannya Allah, tidak ada sesuatu pun makhluk ini bisa menjadi. Padahal kita dijadikan dengan gambaran rahmannya Allah. Maka setiap manusia ada seorang kreator yang akan menciptakan hal-hal, menciptakan sesuatu yang diharapkan bermanfaat bagi orang lain, sebagai pemberiannya kepada pihak lain. Kendati pun siklusnya ada yang luas dan kecil. Yang siklusnya wilayah berbaktiannya yang kecil pada keluarga, memberi makan minum, si ibu memberi, memasakkan, mensucikan, si ayah menanam padi dan sebagainya. Kendati pun di dalam satu tugas ministerial yang sempit, sifat rahmannya Allah. Begitulah Allah memelihara semesta alam melewati perwakilan manusia setelah manusia dipilih. Maka dia akan menciptakan sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah. Disitulah medan perwakilan. Dia tidak akan disuruh melanjutkan menjaga matahari, ya, menjaga rembulan supaya tetap beredar di tempatnya, atau menjaga putaran bumi. Itu masih tanggung jawab Tuhan. Pada suatu semesta baru setelah manusia lahir yang diwakilkan padanya semesta budaya, karena dia bisa mengkaruniakan semesta alam sebagai bahan dan lahan, menciptakan akal kita sebagai sang kreator untuk mengolah, menganalisa, menyusun kembali seperti Iqbal. Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan hutan, tapi aku yang menciptakan tanaman. Engkau yang menciptakan ladang dan aku menciptakan jalan. Engkau menciptakan batu dan kuukir menjadi perhiasan atau menjadi patung. Budaya, membudayakan yang alam itu perwakilannya pada diri manusia. Yang alami tetap dipegang oleh Tuhan. Bahkan yang alami yang ada di dalam diri kita, perkembangan sel-sel daging, sel darah tetap dipegang oleh Tuhan. Jadi kita tidak punya andil terhadap, tapi terhadap semesta budaya, semesta di mana itu nanti dengan demikian manusia bisa lestari, bisa mudah, bisa selamat dari proses menjadinya. Dimudahkan manusia. Karena tadi ada pertanyaan, seandainya tidak, maka bapak saya harus menerapkan sesuatu. Al-wujud, al-wujud adalah wujud mutlak. Itulah Allah. Ketika belum menciptakan sesuatu selain al-wujud adalah disebut al-adam. Al-adam adalah ketiadaan, tidak ada apa-apa, ketiadaan. Maka yang ada, yang wujud hanya Allah saja. Selain itu hanya ketiadaan. Ketiadaan itu bukan tidak ada. Al-adam itu bukan al-ma'dum. Ketiadaan itu ada. Seperti apa? Tapi tidak punya wujud, tidak punya potensi.
Dia punya hakikat. Jadi tidak punya wujud, tidak punya potensi, tidak punya roh, tapi punya hakikat. Seperti apa? Seperti ada bilangan di bawah nol. Min 1, min 2, min 3, min 3. Berbeda min 3 dengan min 5, dengan min 1 juta, dengan min 100 miliar. Berarti punya hakikat. Tapi dia tidak punya wujud, dia tidak punya keadaan, tidak punya hak atas apa-apa, bahkan tidak punya kekuatan untuk menampilkan diri. Al-Adam, ketiadaan. Dari ketiadaan, dari Al-Adam ini ada yang memohon, dari min memohon kepada Allah untuk diwujudkan. Kalau kita rangkai sebagai kalimat, sesungguhnya bukan kalimat itu, karena kita melihat realita. Ada yang meminta, wujudkanlah kami dalam bentuk taat kepada taat setia, tidak pernah membangkang kepada perilaku. Maka diciptakannya, diberinya dari al-Adam, dari yang tidak ada, hakikat yang tidak ada, perwujudan yang kita sebut tadi, kun, lahir dari kun, realita. Lahirlah Allah, permintaan dari al-Adam, lahirlah kun yang terdiri dari alam atas, kerajaan langit, dan alam bawah, kerajaan. Alam bawah adalah tempat kita, kerajaan yang disebut alam muluk. Alam atas itu bukan di atas langit, tapi di sisi dalamnya, di sisi baliknya. Kalau dulu sisi atasnya, pengertian sisi dalamnya. Sisi dalamnya dari realita itu, undang-undang realita itu, konsep tentang realita. Disebut alam malakut. Jadi ada alam muluk, fisikal, alam malakut adalah undang-undang di mana fisikal ini bisa berdiri. Jadi fisikal ini bisa ada karena ada undang-undang. Ada sistem. Berada di dalam di balik yang fisikal ini adalah materi, adalah energi. Di balik energi itu adalah informasi. Di balik informasi itu adalah nilai-nilai. Di balik nilai-nilai prinsip itu sisi dalamnya yang malakut. Ya, atas alam yang tidak kelihatan, alam yang hampir, alam bolong. Maka dia setia. Ilmu itu setia pada Tuhan. Malaikat itu setia pada Tuhan. Malaikat itu yang mengendalikan ilmu. Dan benda-benda itu setia. Tidak ada yang tidak setia. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan ada yang walahu aslama ma fis samawati wal ardh. Dan kepada Allah taslim, tunduk, menyerah semua yang ada di langit dan semua yang ada di alam malakut dan alam. Dia tidak bisa membangkang, dia tidak bisa melakukan kecuali ketaatan. Kemudian dari ada satu jenis yaitu ini tadi yang kita miripkan dengan gerak dari alam mulut, ya, alam mulut bukan alam malakut, alam mulut. Ada satu jenis yang mirip dengan gerak, tapi bukan gerak, karena dia mempunyai kemungkinan yang lebih baik atau susunan yang lebih baik mungkin di otaknya. Yang diberi oleh Tuhan, menapal kendali. Ada sinar dari Allah. Kamu akan jadi wakil untuk memanage kedua-duanya. Manusia. Yang khuliqa Adam fi suratul Rahman, yang mempunyai watak, wujudnya, wataknya adalah gambaran Rahman yang Allah.
ditawarkan pada gunung, pada matahari, pada ada yang sanggup menerima ini mirip-mirip dengan kera itu. Dia apa-apa. Telah jadi, malaikat protes. Belum jadi. Ketika mau mengatakan mau membuat waktu itu, malaikat protes. Apakah kau akan ciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Protes malaikat. Aku lebih tahu dari kau, kata Allah. Kemudian dia mohon ampun. Subhanallah, ilma illa ma'alam. Suci kau, ya Allah, kami tidak berilmu kecuali apa yang kau berikan. Kemudian ini mulai diajar sesuatu, bahasa, diberi ajaran bahasa. Wa'allamal Adamal asma'ullah, dan diajari pada Adam seluruh nama-nama. Apa nama itu? Nama itu abstraksi dari budaya. Spidol. Spidol itu tidak ya spidol. Ya, tampaknya ini beratnya ini di mata putih ada hitamnya bisa berubah. Tapi ini bisa saya ganti dengan spidol. Spidolnya hilang, saya bisa menyebutkan spidol. Dan kita paham spidol itu. Kata spidol itu abstraksi dari simbol. Nama itu simbol dan abstraksi dari kenyataan. Mengajar nama adalah mengajar mengabstraksi kenyataan. Inilah kemampuan. Jadi orang mengatakan bumi kepada pihak lain, itu orang sudah tahu sebuah planet yang ketiga isinya begini. Abstraksi. Malaikat tunjukkan malaikat itu malah malaikat. Jajal, coba malaikat kalau kamu bisa. Dia tidak bisa. Yang bisa cuma manusia. Ya inilah dia yang menjadi wakil. Maka lalu karena dia akan menjadi wakilnya, di seluruhnya seluruh malaikatnya sujud padanya, kamu harus tunduk kepadanya. Sujud dia. Kalau kamu tidak tunduk kepadanya, berarti kamu juga tidak tunduk kepada semua malaikat itu. Saja. Illa iblis. Iblis yang itu satu yang digunakan sarana untuk mengembangkan manusia. Yang disarana untuk menopang manusia adalah seluruh malaikat. Sarana untuk menguji manusia adalah iblis, penentang. Jangan kepada Allah, kepada manusia. Ciptakan isi-isinya itu untuk tahu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Walladzi dialah Allah khalaqalakum, yang menciptakan untuk kamu sekalian manusia, ma fil ardi jami'an, semua yang ada di bumi. Allah berkata pada semua yang ada di alam ku ciptakan karena kaulah yang memiliki bingit dia. Jadi alam itu untuk manusia, sedang engkau manusia dan jin kuciptakan untuk menyembah, mengabdi kepada. Prosesnya naik. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada itu untuk kamu. Menciptakan kamu dan jin. Kalau berjualan makhluk jin wal insa illa ya'budun mati kepada Allah. Bagaimana? Yang sering terbalik alam buat manusia, manusia buat Allah. Jadi jelas bahwa alam ini adalah medan
dan pengabdian manusia yang ditujukan untuk mendapatkan ridhonya. Apa yang kita lakukan adalah pengabdian kita kepada Allah terhadap kreativitas kita mengolah dan melestarikan, mengembangkan apa yang ada di dalam Allah. Tapi kenyataannya menjadi terbalik. Setelah kita bisa berkomunikasi dengan Allah, kita gunakan Allah untuk mendapatkan alam. Ya Allah, berilah saya rezeki, ya Allah, berilah saya bakat. Allah digunakan untuk mendapatkan alam. Ini gimana manusia? Harus diserahkan pada dia, agar dia suruh mengabdi pada Allah. Setelah kenal dengan Allah, diberi cara komunikasi, malah Allah digunakan untuk mencari alam. Ini kebalik logikanya. Itu manusia. Jadi supaya jangan ada doa yang menggunakan Allah untuk mendapatkan alam. Ini membalik mekanisme, membalik nilai. Yang tertinggi kita gunakan untuk mencari yang terendah. Yang tertinggi Allah kita gunakan untuk mencari yang terendah. Kalau kita minta pada Allah, dan minta berilah saya kekuatan, berilah saya sarana space di dalam melaksanakan perintahmu, saya mampu terlaksana dengan baik. Nah, itu permintaan yang boleh. Baik itu kekuatan diri maupun kekuatan sarana, agar di dalam melaksanakan perintah itu terlaksana dengan baik, itu boleh minta itu. Artinya untuk pengabdian, bukan harus diminta untuk kekayaan, untuk kejayaan, untuk di mana tujuan menjadi alam, Allah menjadi alam. Tapi hampir-hampir semua agama begitu. Tidak hanya Islam, juga yang lain. Tanya itu umat yang lain kan begitu. Minta dunia, tapi kepada Allah memintanya. Yang ke dunia itu bukan untuk apa-apa, melainkan untuk kesenangannya dirinya sendiri. Jadi menggunakan Allah sebagai alat dan alam sebagai tujuan. Setelah dia diajar berkomunikasi dengan Tuhan secara Islami, secara Kristiani, secara Buddhis, mereka hampir-hampir itulah keawaman manusia. Nah, tadi ketika Allah memberi peran pada Adam, yang namanya Adam itu bukan orang Islam saja, manusia. Di antaranya ada yang Kristen, dan ada kafir. Karena itu bersifat roh, dan roh itu bersifat dari Allah, dan terang, dan bersifat manajer, bersifat potensi manajer. Maka mereka akan berkembang dan menyadari asalnya, tapi tidak ada informasi pemandunya, sehingga diduganya pada zaman primitif, diduganya yang memberi kekuatan, memberikan kenikmatan, dan yang akan mencabut otoritas kehidupan itu, diduganya matahari, disembahnya matahari. Ya tidak salah, tidak ada yang menunjukkan maksudnya Allah, tapi kesasar matahari. Maksudnya itu Allah yang beri, tapi karena tidak ada yang memberi petunjuk, dikiranya matahari. Itu agama korban. Dikiranya matahari, dikiranya rembulan, dikiranya siang, dikiranya malam. Sebelum ada informasi, mereka tidak salah. Sebelum agama wahyu datang, karena belum ada bandingnya. Nah, diberi akal dan supaya membanding mana yang lebih relevan, mana yang lebih bisa diterima. Jadi agama-agama itu menjadi sah meskipun mereka agama penyembah berhala, sebelum ada agama wahyu datang. Setelah agama wahyu datang sesuai dengan akal manusia, akalnya bisa berorientasi, membandingkan, ada bahan komparatif. Padahal akal senantiasa condong memilih yang lebih benar. Setelah ada komparatif, kok dia tetap milih yang sederhana atau yang lain? Ini menjadi salah. Salahnya bukan salahnya akalnya yang salah. Akalnya yang salah. Jadi tidak digunakan sebagaimana mestinya akal. Sesuatu tidak bisa memilih apabila tidak ada bandingannya, tidak salah. Setelah ada bandingan, dia masih tidak bisa memilih.
Nah, itu menjadi salah. Jadi adanya dua itu pasti merayu akal untuk memilih salah satu. Dalam hal ini mengenai struktur kesempurnaan informasi tentang kebudayaan. Itu oke. Tapi di antara mereka juga tidak salahnya itu tidak menggunakan akal. Ya, salahnya tidak menggunakan akal. Tapi mereka itu, saya tidak terbiasa. Sejak kecil saya dilatih untuk berhubungan Tuhan melewati medium patung. Ya. Sehingga untuk tidak memakai patung, saya tidak bisa menghadirkan Tuhan di dalam hati saya. Sudah terlanjur karena kebiasaan. Nah sekarang, karena banyak pola, yang diterima oleh setiap bangsa, setiap ras mengenai ingin memuja kepada Tuhan. Ya Adam setelah diberi manusia, diberi wujud, ya, kemudian dia menjadi ada, dan adanya itu ada terwujudkan Allah. Sejak fisiknya, sejak rohnya, sejak mungkin apa materinya dan sebagainya itu dari Allah. Asalnya tidak ada. Nah, ada di antaranya ingin kembali kepada al-ada dengan hanya modal pengetahuan visual. Segala sesuatu asalnya tidak ada, kemudian ada, kembali tidak ada. Jadi tidak ada itulah Allah. Ketiadaan itulah Allah. Saya asalnya tidak mempunyai banyak ayam, hanya ayam 2 ekor, jantan dan betina. Anaknya belum ada, kemudian berturun, kemudian ada, dulunya tidak ada, menjadi 12. Setelah itu mereka ada yang saya jual, ada yang saya potong, menjadi tidak ada lagi. Dari tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada. Jadi segala-galanya berasal dari tidak ada. Pikirannya tidak ada itu Tuhan. Bukan itu ada, bukan al-ada. Ini informasinya. Jadi kita kembali bukan kembali pada al-adam, pada ketiadaan, tapi kembali kepada Allah untuk mensyukuri semua fasilitas yang diberikan, sejak yang fisikal sampai yang spiritual. Maka kembali pada al-adam seperti orang moksa, ada yang kembali tidak ada, itu tidak benar menurut Islam. Ya, nanti membawa jasanya kembali bukan ajaran Islam. Nah, Islam hanya tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, semuanya dan kepada Allah akan kembali. Maka ya, menjadi banyak informasi tentang tempat kembali. Ada yang ketiadaan, ada yang hanya menangkap. Enggak. Ini semuanya hanya saya bisa hanya menangkap undang-undang alam. Kodrat alam, bahwa alam itu mempunyai mekanisme, mempunyai kiranya Tuhan itu undang-undang alam. Nah, kalau fisikalis, kalau sekuler, ada kodrat alamnya ada. Kalau ada saya hilang Tuhan. Ada yang ketiadaan. Seperti Hindu Buddha tiada itu semua. Dia tidak menyebut Allah. Semuanya asalnya dari tiada. Yang menyebut Allah. Maka ketiadaan, kalau ketiadaan dianggap suatu kekuatan dahsyat sebelum yang ada itulah yang mengadakan. Maka Tuhannya tidak berpribadi. Itu tidak berkepribadian kan? Hukum alam itu tidak berkepribadian. Maka Tuhan-Tuhan mereka itu tidak pribadi. Tuhan mereka adalah kekuatan dahsyat semesta alam. Wah, hanya kekuatan Tuhan, bukan pribadinya Tuhan. Nah, Tuhan manusia bedanya Tuhan Islam dengan Tuhan selain Islam itu, Tuhan Islam itu pribadi. Bernama, bersifat, bisa diajak dialog, bisa menjawab. Itu pribadi. Yang Tuhan yang kekuatan alam yang menciptakan segala-galanya itu non pribadi. Jadi bukan pribadi. Dan Tuhan Islam itu pribadi, bisa diajak bercakap-cakap. Dia melihat, dia mendengar, dia berpikir, dia memutuskan.
Dari mana kita tahu? Dari ciptaannya yang namanya manusia. Dari pengetahuan tentang diri kita mengetahui Tuhan. Bagaimana dia tidak bisa melihat? Ciptaannya bisa melihat, berarti dia bisa melihat. Lalu bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, ya Tuhan berkuasa, Tuhan adil, itu karena dari studi kita terhadap diri kita, ciptaannya yang terbaik. Bagaimana dia tidak memiliki itu? Oh, dia lebih. Jadi maka dia lebih melihat dari kita, dia lebih mendengar dari kita, dia lebih kuat dari kita, lebih kreatif dari kita. Karena ciptaannya ternyata sebagai bukti bahwa dia. Nah, tapi kalau Tuhan itu kekuatan semesta alam, dia tidak punya mata, tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran. Seperti terjadi secara natural saja, bukan atas kehendak, atas rencana. Tuhan berencana seperti kita juga berencana. Kita merencanakan sesuatu dengan berencana. Dalam Al-Quran, wa makaru kok berencana kamu, hai manusia, Allah pun berencana. Wallahu khairul makirin. Tapi Allah lah sebaik-baik berencana. Aku mau tanya. Ya. Menurut informasi Ya. yang saya peroleh bahwa kita bermula dari alam roh, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia ini, kemudian ke alam barzakh, dan kemudian seterusnya. Ketika kita berada di alam dunia, kita ada medium. Apakah setelah ini juga ada medium juga? Ketika di alam barzakh, mediumnya tetap roh, atau ada medium lain? Atau nanti setelah di alam akhir mungkin ada medium juga sebenarnya, di samping roh itu sendiri? Ya. Sekarang kita berada dalam suatu kenyataan wujud yang paling komplit. Kenyataan yang paling komplit, yang tidak ada tadi, dan terbaik. Apa yang dinyatakan Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, jauh lebih penting dari apa yang dirahasiakan oleh Allah. Apa yang menyatakan kepada Allah itu jauh lebih penting, jauh lebih mulia daripada apa yang dirahasiakan. Kata Allah pada seorang. Kemudian kita menyusupi proses dari Allah kembali kepada Allah, melewati berbagai alam sebelum kita hadir, alam ketika hadir yang paling sempurna, kemudian di alam kubur atau barzakh, kemudian di alam kebangkitan di mahsyar. Di alam kubur tidak ada medium. Alam itu hanya alam penantian. Di alam akhirat ada medium. Artinya perut itu dibagi lagi. Tapi butuh kita bukan dari fisik, butuh kita dari perbuatan baik. Perbuatan baik kita menjelma menjadi tubuh. Bila perbuatannya baik itu optimal, tubuhnya tampan, cantik. Bila perbuatan peribadatan kita di dunia itu ya combang camping, ya, bisa tubuhnya ciri, buta, tuli, pincang. Ya, sebagaimana Allah di dalam surat Al-Quran mengatakan bahwa Allah untuk antikri fa'innahu ma'isyatan dongka wa nahsyaruhu yawmal qiyamati a'ma qala Rabbini wa hasabtani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa. Jadi manusia pada permulaan ayat waman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatan fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupannya sempit, cuma semesta material. Orang-orang itu mengatakan dia kaya, tapi mengatakan lebih kaya dari kita. Tidak, mereka sempit. Semestanya semesta materi. Tidak tahu dimensi yang lebih tinggi dari itu, dimensi spiritual, dia miskin. Yang kaya itu yang tahu.
Wah, kita mau menjadi miskin. Iya, kita boleh jadi miskin materi, dan orang sekuler itu kaya materi, tapi seluas-luas semesta materi itu adalah kecil dalam dunia spiritual. Kita lebih luas, kita lebih kaya di dalam penghayatan, di dalam menikmati wujud, karena tidak hanya hidup satu dimensi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka itu di hari kiamat dalam keadaan buta, karena dia tidak menggalang mata untuk hari akhirat ketika di dunia. Amal solih. Mereka lalu protes. Kata mereka, Rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhanku, mengapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta, sedang dulu saya melihat? Allah menjawab, demikianlah ketika datang kepadaku peringatanku, kamu melengahkan, kamu melupakan. Bahkan dari kalian matunsa, maka hari ini aku juga melupakanmu. Tidak dikasih mata, dikasih. Jadi apa kebaikan kita di dalam beragama yang diperintahkan Allah? Agama itu tidak ada sesuatu. Agama tidak hanya ritual, hubungan kita dengan yang lain, jasa dan sebagainya itu karena beragama, dan kelak akan menjadi tubuh kita, akan menjadi indera kita dalam dimensi baru. Yang meskipun sekarang, untuk apa sih kita? Ini untuk apa sih kita? Sebagaimana tidak tahunya sang janin. Untuk apa sih kita dibikin kaki ini? Ruangan cuma perut ibunya, tidak ada lapangan sepak bola. Kok menyiapkan bikin kaki? Siapkan bikin mata. Untuk apa yang saya lihat? Tidak ada apa-apa. Di sini ada pemandangan, tidak ada apa-apa. Tapi nyiapkan membuat mata, buat hidung. Tidak ada udara di sini kok. Buat hidung, buat paru-paru. Persiapan nanti kalau kamu lahir ada semesta yang lebih luas, yang semua yang dibikin di dalam kandungan itu nanti berperan. Seperti itulah semua amal soleh kita yang seolah-olah sekarang itu yang tetap kita tahu maknanya. Apabila kita memiliki sesuatu citra yang tinggi, citra spiritual tahu. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu apa sholat yang tidak sholat lebih kaya. Banyak yang lebih sholat yang tidak berpuasa itu lebih daripada yang sholat dan yang puasa. Dia tidak tahu bahwa kita sedang menggalang sebuah indera baru untuk dimensi yang belum. Maka mereka itu oleh Allah, waman a'rada an dzikri, siapa berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan itu sempit, hanya semesta fisik. Baginya kehidupan yang sempit, lahan itu kan. Jadi persepsinya juga sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami kumpulkan di hari mahsyar yaumul qiyamati, pada hari akhirat, a'ma, dalam keadaan buta. Mereka protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Tuhan, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sudah dulu saya bisa melihat. Allah menjawab, kadzalika atatka ayat anasita, demikianlah ketika datang peringatanku engkau melupakanmu. Wa kadzalika liyakunsa, begitu pula hari ini aku melupakanmu. Dibalas oleh Tuhan karena dia tidak mempersiapkan indera buat hari akhirat. Ya, jadi al-wujud al-adab. Maka banyak pola, ya, banyak praduga tentang tempat kembalinya manusia, dan praduga tempat kembalinya manusia menjadi suatu konsep religi, ya. Konsep religi, konsep way of life. Di atas dasar itu dia mengungkapkan diri, dia hidup, dia mati. Kesempurnaan mati ada yang dibakar, kesempurnaan mati ada yang dimakankan burung Raja Wali, kesempurnaan mati ada yang ditempelkan di bawah pohon dan sebagainya.
kematian belum lagi hidupnya sempurna itu. Ya semua konsep awal tempat kembali menciptakan skala atau peta kebenaran. Yang atas landasan peta kebenaran itu dia aktual berbuat sesuatu menurut ukuran dasar prinsip. Allah berkata, "Kullun ya'malu ala syakilatihi." Setiap orang akan berbuat menurut skala kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi, Nasrani begini sih. Setiap manusia akan berbuat, akan aktual berdasarkan skala kebenaran. Konsep hidupnya, way of life-nya, peta kebenaran. Tetapi Allah Rabbuka a'lamu man ahda sabil. Allah tahu siapakah yang lebih benar jalannya. Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu siapa yang lebih benar. Maka Allah menganjurkan supaya kita diikuti oleh yang namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dengan di atas kebaikan. Karena dengan kebaikan itu kamu membawa orang lain. Tentang kebenaran yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Allah lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Nah untuk manusianya siapa yang banyak berbuat baik itu yang banyak diikuti. Maka fastabiqul khairat. Kalau kamu mengatakan bahwa pertata kebenaranmu itu yang paling bagus, berlomba-lombalah dengan orang yang memiliki peta kebenaran di dalam kebaikan, di dalam manage semesta alam. Cuma ini hanya benar tapi pelit. Ini hanya benar tapi tidak kreatif. Ya tidak diikuti meskipun kamu mengatakan benar. Kita harus kreatif, kita harus produktif, kita harus menawarkan kesejahteraan, menawarkan yang lebih qualified di dalam. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Misalnya kita akan banyak diikuti manusia. Nah, itulah supaya kita mendapatkan sesuatu ukuran yang objektif menurut manusia. Karena menurut Tuhan kan orang tidak tahu. Oh ya, Tuhan lebih tahu yang mana yang lebih benar dari peta-peta kebenaran yang ada. Sekarang kita dianjurkan fastabiqul khairat. Dengan demikian manusia bisa mengetahui atas dasar dia paling banyak perbuatan baik, paling menyelamatkan bumi, paling melindungi manusia. Dan itulah dengan demikian agama kita lebih banyak bisa diikuti atau mendapatkan simpati dari dia mendapatkan sesuatu penilaian yang objektif manusiawi, bukan yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan manusia kan tetap. Jadi setiap sesuatu berbuat atas landasan peta kebenaran yang dimiliki, tetapi Allah lebih mengetahui siapa jalan yang terbaik, jalan yang paling benar. Oleh karena itu berlomba-lombalah biar manusia mengetahui yang lebih banyak atas dasar yang lebih banyak andilnya terhadap kehidupan. Dan manusia tetap berbuat sesuatu. Kali dia ingin mengetahui siapa dirinya, dia tidak bisa mengetahui siapa dirinya. Allah akan memberitahu diri kita. Allah akan memberitahu siapa diri kita. Tidak ada seorang pun yang tahu diri. Allah yang akan memberitahu. Dengan cara bagaimana? I'malu, berbuatlah kamu, berkaryalah kamu, fasayarallahu amal. Dan Allah akan memperlihatkan hasil amal. Allah akan menunjukkan siapa dirinya. Yang tidak amalan. Maka manusia itu apa yang dilakukan? Siapa kamu? Seorang murid bertanya, siapakah saya wahai guru? Kamu adalah apa yang kau lakukan. Kalau yang lakukan gambar, kamu ya pelukis. Kalau yang kau bertani, menanam, ya kamu petani. Kalau kamu melakukan kejahatan, ya penjahat. Mencuri, ya mencuri. Dan nama manusia, identitas manusia, apa yang dilakukan? Itu sudah jadi malu. Berbuatlah kamu, ini saya Allah akan menunjukkan amalan, hasil amalanmu, yaitu namamu, identitas. Jadi identitas manusia adalah perbuatan, wujud manusia adalah perbuatan. Bila dia tidak berbuat, dia tidak bisa diketahui. Dia kambing, atau batu. Kalau dia berbuat, oh manusia ini. Nah, dia ada kreativitas.
atas makhluk berakal, atas landasan perbuatannya menciptakan namanya. Jadi siapakah kita, apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak usah pergi ke dukun, siapakah saya sebenarnya, tidak usah, lihat saja prestasi-prestasi kita itu lagi. Maka dengan demikian kita semakin mantap. Tidak usah informasi, tapi menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita sudah mengetahui siapa diri dan mengetahui siapa diri kita. Kalau kita mendapatkan diri kita dalam keadaan yang kurang qualified, kita akan malu. Kalau kita akan malu, kita akan perbaiki perbuatan-perbuatan agar kita menemukan kenyataan diri kita yang qualified, yang memberikan kebanggaan bagi kita, ya, yaitu prestasi. Bukan siapa dirimu, lihatlah atasan saya anak cucu di Ponegoro, tidak boleh. Saya anak cucu Soekarno, tidak boleh. Itu bukan identitas seseorang. Siapa dia? Apa yang kau lakukan? Maka wujud manusia itu kan. Maka tidak ada sesuatu tanda dari amal kecuali melewati dua amal sesuatu. Dan tidak ada kata dua kata itu tidak pernah dipisahkan di dalam Al-Quran. Amanu wa anus. Amanu esensial, sisi yang tidak kelihatan. Sisi yang kelihatan tandanya berbuat baik, berbuat positif, berbuat mengembangkan, berbuat yang berguna bagi pihak lain. Oh, beriman orang itu. Tanda seseorang beriman, dia pasti ingin menolong orang lain, ingin menyelamatkan semesta, ingin melindungi, ingin membantu. Itu tanda. Jangan tanda iman. Cukuplah. Saya menyebut Allah. Itu kan iman, boleh jadi kaya. Meskipun yang disebut sama Allahnya, tapi Allah khayal, bukan Allah nyata. Allah nyata itu Allah yang membuat, yang mencipta, yang memelihara. Menciptakan kita dalam gambarannya Allah. Nah, jadi kita tidak berhubungan dengan Tuhan yang khayal, yaitu Tuhan yang nyata. Kalau kita ciptakan Allah, ada Rahman yang mau perbuatan. Ya, ini bisa merupakan sesuatu namanya landasan bahwa manusia ya, harus menyadari atas dirinya bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak diciptakan, yang terhadap itu kita harus hormat, yaitu misi Allah. Kemudian ada di dalamnya di bagian diri kita yang diciptakan yaitu fisik, ya. Perpaduan antara interaksi antara roh dan fisik, ya. Interaksi antara roh dan fisik, karena dua itu dari semesta dan yang hukum berbeda, dua semesta yang berbeda, hukum yang berbeda, dari sejarah datang yang berbeda, yang satu ciptaan, yang satu peran dari Tuhan, maka dia berinteraksi. Interaksi saling mendekati, mengatakan menciptakan ada suatu ketegangan karena berbeda, ada suatu ketegangan antara roh dan jasmani, ada ketegangan karena berbeda, tapi terus saling mendekati, jangan sampai terjadi pertemuannya dalam keadaan konsen menyebabkan ledakan, karena sesuatu yang berbeda dimensi itu bisa meledak seperti listrik positif dan negatif. Maka dia mengatakan adanya sesuatu menciptakan situasi yang betul-betul tidak menghimbau pihak lain, yang tidak menghimbau pihak lain untuk berbuat reaktif dan menghancurkan. Itu disebut namanya sintesis, ya, sintesis. Sintesis itu tidak sekedar dicampur, ya, namanya sintesis tidak sekedar dicampur. Sekedar dicampur bisa meledak. Kalau berbeda, sintesis itu saling menahan, ya,
tuntutanmu jangan sampai 100%. Kau targetkan terkabul, cukuplah 50%. Tuntutan roh itu 50% saja terkabul, agar tidak mematikan fisik. Tuntutan fisik itu supaya 50% terkabul, supaya tidak mengusir roh, mematikan roh. Sintesis. Jadi gerak sintesis antara roh dan fisik, itu yang disebut momen penciptaan. Momen penciptaan itu yang gerak sintesis antara dua yang bertolak belakang, dua yang